Zoro, Sanji, Usopp, Nami. Aku mati dulu ya. Hehe. Itu salah satu momen merinding juga sih. Scene ininya cukup menarik sih. Menggambarkan penggambaran pertarungannya dengan seorang itu. Ini kayak serasa di kepala tuh udah kayak terbayang-bayang adegannya Jackie Chan ngelawan ini loh biasa ya. Halo semuanya, selamat datang lagi di Den Podcast, podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime ataupun manga One Piece. Masih di episode terbaru dari J-Pop, Jurnal Perjalanan One Piece, episode 3. Masih bersama saya, Hendy Jul. Halo, masih bersama saya juga Hans. Ya, jadi ini episode back to back ya. Minggu lalu kita sudah episode 2, kita langsung lanjut ke episode 3. Ya. Ya, ini ada karena bersambung kemarin. Ya, ada beberapa alasan. Yang pertama karena nanggung ya. Kemarin kan harusnya rencananya sampai lockdown, cuman karena durasi, jadi kita lanjutkan aja ini sekalian, terabas. Alasan kedua, yaitu karena kehabisan ide. Sudah mulai ini ya? Sudah mulai garing. Iya. Sudah mulai habis bahan-bahan. Oke, langsung aja ya. Jadi ini di episode kali ini kita akan bahas 3 arc. Dan 3 arc ini cukup pendek-pendek ya. 3 arc ini. Arc bukan arc full, tapi arc apa ya sih istilahnya? Kayak arc inilah. Setup gitu ya. Iya. Arc pendek-pendek. Ya, jadi ini ada Lockdown, Reverse Mountain, dan Whiskey Peak. Chapternya ini dari chapter 96 sampai 114. Dan untuk episodenya yang di anime dari episode 45 sampai 67. Ya. Yang di anime mungkin ada filler-fillernya itu. Iya, di anime agak panjang. Ya, kita skip ya, karena kita baca manganya aja. Oke, kita masuk ke Lockdown. Arc Lockdown dimulai dengan ini ya, pengantarnya itu suatu hari di kapal Going Merry. Nah, di kapal itu ditunjukkan salah satunya ada pohon jeruk Nami, terus Usopp lagi eksperimen, dan diakhiri dengan sebuah kejutan dari koran. Yaitu akhirnya Luffy mendapatkan harga buruan sebagai bajak laut. Iya. Yaitu 30 juta berry. Ya, nah itu diselingi ada adegan di ini ya, markas besar marinir gitu. Ada posternya, Bagi 15 juta, Don Creek 17 juta. Don Creek Arlong 20 juta. Dan fotonya itu garang-garang semua, coy. Sampai akhirnya ditunjukkan, ini yang sudah mengalahkan mereka semua. Luffy 30 juta. Senyum. Senyum. Greget. Harga paling mahal tapi muka tidak ada garang-garangnya. Nilai buronan pertamanya dia. Ya, pertama. Oh, berarti setelah pertama ada lagi. Oh, spoiler. Oh. Ya. Ganti. Ya, itu artinya dia sekarang sudah diakui sebagai bajak laut. Ya, secara resmi. Sudah ada harga kepalanya, ya. Bahkan di situ ada kepalanya Usopp yang dibangga-banggakan oleh Usopp. Ini ada aku ini, padahal dari belakang kecil. Iya. Terus yang uniknya juga, mungkin perbedaan. Kalau di anime, aku itu sempat lihat kemarin itu, ada tambahannya lebih banyak, cuy. Jadi kalau di anime itu diperlihatkan banyak kilas balik. Bukan kilas balik ya, kayak di tempat-tempat lain itu situasinya seperti apa? Ngerti nggak? Maksudnya gimana? Kalau di manga kan ditunjukkan ini di desa Fusa. Terus ada adegan Shanks. Oh iya, ada sekilas. Shanks ketemu Mihawk. Panel aja. Ya, kalau di anime itu lebih banyak. Jadi ada yang di Barati, ada yang di Syrup Village, terus ada Kobe Helmepo,
gitu-gitu. Jadi itu lebih asik sih. Oh ya, di anime juga ada ini cuy, Kapten Kuro. Kapten Kuro lagi dalam kapal bajak laut terus lihat posternya gitu. Tapi hanya di anime. Oh, Terus yang keren juga ini cuy, kata-kata dari si Bob Slap, kepala desa Fusa, masih ingat nggak? bilang apa ya? Dia ini kan tidak merestui kan? Meniru-niru. Oh enggak, dia enggak ngomong tentang niru. Wih, jangan spoiler. Bukan itu yang dia bilang. Ya itu tidak ada, itu bukan spoiler sih, karena itu bukan meniru Luffy. Abaikan, Ya, abaikan, abaikan. Buat pendengar silakan abaikan yang barusan. Jadi Makino dikat kan, aja, dikat. oke. Jadi si Makino itu kan sempat ngomong, ini loh Luffy berhasil, ini impiannya. Terus si Woples, si kepala desa itu ngomong, entah ini impian atau sudah takdir. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oh, saya takdirnya mengikuti. Oh, jangan banyak-banyak cut ini, males, repot. Sedikit cut, sedikit cut. Enggak usah di-cut lah ini paling, nanti. Lihat aja. Sensor aja, titit gitu. Salah satu yang, wow, greget juga ini. Soalnya kita sudah membaca sampai paling jauh, terus kita ngerti itu artinya apa sekarang. Atau sudah Ya, takdir. waktu dulu pertama kali baca kita belum tahu. Biasa aja gitu. Nanti ada lagi, saat di lockdown ada lagi satu kata-kata yang juga menguatkan itu nanti. Oh, Oke, iya. kita langsung Terus masuk ini, ke lockdown. sebelum lockdown, Oh, ada belum, lagi cuy. Kilas balik, ya apa? Meanwhile. Mihawk ketemu Shanks. Nah itu. Salah satu adegan penting juga. Oh ya, Mihawk ketemu Shanks. Ini Ya. loh, anakmu. Bocah yang pernah kamu Luffy, kau ceritakan. sudah sampai sini ternyata. Gitu. Iya, gitu-gitulah. Kau sudah bergerak juga, gitu. Yes. Oke, masuk ke lockdown ya. Nah, sebelum kita bahas lockdown, tahu nggak kenapa disebut lockdown? Kurang paham. Nah ini nggak tahu apa confirm atau rumor atau orang mencocok logi, tapi keren ini. Kenapa disebut lockdown adalah ini adalah kota prolog dan epilog. Keren nggak? Awal dan akhir. Iya, masuk akal ya. Iya, bisa jadi. Jadi ini akhir dari saga East Blue dan awal dari yang berikutnya, petualangan besar ini nanti. Itu sedikit Oh, bukan. informasi. Epilog untuk tit, prolog untuk tit, itu lockdown. Itu masuk akal nggak? Ya, oke. Terus, nah sampai di lockdown ini, jadi di kota ini kru mulai berpencar coy. Ada yang belanja ke pasar, ada yang beli pedang, ada yang beli baju, ada yang lihat-lihat Ya, ini membeli kebutuhan masing-masing lah. panggung Jadi eksekusi. si Sanji mencari bahan makanan, Nami mau beli keperluan baju-baju, Zoro mencari pedang kan, karena pedangnya terakhir rusak, Ya, sama Usopp mencari bahan-bahan untuk senjata rahasianya. beli telur. Luffy Usopp. katanya nggak perlu apa-apa, jadi dia cuma jalan-jalan aja Luffy. Ya, nggak punya tujuan. Coba ada time zone, pasti Luffy ke time zone. Ya udah. Killing time. Ya. Terus yang lucu juga itu yang bagian Usopp cuy. Kayak ibu-ibu. Wow, telurnya diskon. Oh ya, sempat ketemu Sanji di pasar. Sanji beli ikan. Ikan tuna ini, tuna apa gitu? Cukup terkenal ya itu. Tuna gajah. Iya. Nami nyoba baju. Terus Tapi yang menarik nawar-nawar. ini kisahnya Zoro, karena Nah. di situ ketemu karakter satu lagi. Masuk. Pas. Ya, jadi Zoro Jadi- kan pedangnya waktu di lawan Mihawk ya. Hancur. Ya, Pedang yang tidak bernama, sisa satu pedang, sisa dari Kuina yaitu Wado Ichimonji kalau nggak salah namanya. iya itu Orochi Monji. Ya, terus akhirnya di sana dia menemukan 2 pedang baru lagi. Sebelum ketemu pedang dia papasan dulu sama si itu, Oh, Tashigi. Tashigi, ya. Jadi
Kalau nggak salah dia diganggu sama Preman-preman gitu. preman gitu ya. Heeh. Ternyata jago berpedang. Tapi itu ya sekilas aja. Jadi terus setelah itu suruh ke toko pedang, pemilik tokonya Ippon Matsu. Kayaknya Legend. pernah dengar tuh. Ipun Matsu the Legend. Sudah sepi. Ya, Sama seperti tokonya yang asli. ya, jadi di situ ada pedang-pedang, suruh cuma punya uang, kalau nggak salah 100.000. Ya. Aku mau uang 100.000, mau beli 2 pedang. Terus dalam hati si Ippon Matsu itu, oh, orang kere ini. Cuma uang segini mau beli 2 pedang. Terus dia, udah lihat-lihat di sana aja. Kayak Oh, ada di gentong pedang-pedang obral gitu. sebelumnya ditawar cuy pedangnya. Oh iya iya iya. Heeh. Ternyata pedang itu pedang legend juga ya. Termasuk satu dari Iya, berapa. pedangnya peninggalannya Kuina itu. Ya, makanya paling kuat waktu lawan Mihawk kan satu-satunya pedangnya yang nggak Nggak hancur. patah. Ha-ha. Itu ternyata pedang Heeh. legenda. Jadi si Ippon Matsu dia pertama udah mau beli pedang Zoro itu dengan harga murah karena dia tahu, dia pikir si Zoro ini kere gak ngerti apa-apa gitu kan. Iya, emang bener sih. Nah, terus Gak ngerti apa-apa. terus masuk lagi nih si Kuina, datang lagi tiba-tiba. Kuina, Tashigi, Iya, sampai Tashigi. ikut tukar Ha, karena memang mirip. Jadi Tashigi masuk, wah ini kan pedang yang mahal gini 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 gitu. iya, Akhirnya iya. si itu marah, Ippon Matsu marah. Iya, Jadi kayak si Tashigi ini kayak apa ya, wibu otaku pedang gitu. iya. Kalau kita otaku One Piece, si Kuina ini otaku pedang. Iya, tahu segalanya. Ini apa, ini dari mana gitu. Dan ini salah satu yang greget juga sih. Si Zoro menemukan pedang terkutuk. Tidak jadi dijual, kata Oh Ippon ya, Matsu. di gentong yang obral-obral itu. Iya. Kita lihat siapa yang lebih ini, takdir atau kutukan. Nah, gitu-gitulah. Itu salah satu best Iya. moment juga sih. Ya, dan akhirnya dapatlah pedang itu. Iya. Cicing. Dan itu ternyata termasuk salah satu pedang apa ya? Yang terbaik kah? Ada urutan-urutannya gitu. Iya. Saya tidak menguasai, mungkin Tashigi lebih menguasai. Dan dia otakunya. Dan itu ada teman pedangnya ya di arc terbaru ini. Oh, spoiler lagi nanti. Ya, ya. Jadi ya setelah itu si Zoro bilang ke Tashigi, aku mau pedang satu lagi, coba bantu aku cari. Ippon Tapi ternyata Matsu. sama si Wah, Ippon ini. Matsu, udah nggak usah cari lagi. Ini aku kasih. Wah, pedang Iya. terbaik yang aku punya. Wah. Mantap, mantap itu. Ippon Matsu respect ya. Jadi selepas dari situ si Zoro udah megang 3 pedang. Jadi Wado Ichimonji yang dari Kuina, lalu yang pedang terkutuk Sandai Kitetsu, dan Ya. yang terakhir dari Ippon Matsu Yubashiri. Wow, hafal. Jago Gratis. juga. Iya. Padahal udah Gratis ngutang. semua. Zoro udah ngutang padahal ya. Iya, Wah, ini udah nanti. ngutang Nami. Masuk ke yang nanti. Ya. Oke, terus. Oke, jadi selesai event itu muncul lagi karakter lama yang muncul kembali. Oh, iya ya. Si Sanji melihat cewek. Oh, ada cewek cantik. Nah, ternyata. Ternyata adalah Alvida yang sudah memakan buah iblis juga. Iya. Tapi sempat dites di ini kan, Cover story. cover story ya. Iya. Iya. Kita dari kemarin belum sempat bahas cover story ya. Mungkin ini kita sekalian bahas aja. Cover story yang udah muncul ini Bagi sama Kobiel Mepo. Cuman Kobiel Mepo kayaknya belum selesai ya. Yang udah selesai si cover story Bagi ketemu Alvida itu. Iya. Jadi gimana cerita ketemuannya Bagi bisa jadi satu tim sama Alvida ya dari cover story itu. Jadi kalau kalian baca manga itu ada di cover story. Ya. Dan di anime besar pertemuannya mereka lah. Iya, di anime juga dibikin episodenya. Ada itu. Cuma yang membedakan kalau di anime yang dibikin episodenya cuman Bagi sama Kobi ini.
Setelah itu tidak ada lagi cover story yang dibuat anime. Oh. Sedikit informasi. Kenapa kok nggak dibikin itu aja di cover story dibikin Filler. serial daripada filler kan? Ya. Ya, Kan seenggaknya masih nyambung. banyak yang berpikir gitu. Cuma ini nggak tahu resmi atau enggak, tapi infonya karena saat episode itu ratingnya rendah. Episode tanpa kru topi jerami itu ratingnya rendah, jadi mungkin tidak diteruskan lagi. Mungkin gitu ya kayaknya. Dengar-dengar. Oke, jadi si Bagi Alvida muncul dan saat itu Luffy lagi berada kebetulan di atas tempat eksekusi. Iya. Lagi lihat-lihat. Terus ya langsung di grab sama Bagi, mau dieksekusi juga di tempat yang sama itu. Ya, langsung ditangkap sama Kabaji waktu itu yang dari atas. Di Iya, Kabaji. borgol kepalanya itu. Semacam itu. Ya, Kabaji, Moji masih ada ya. Iya. Nah, itu. Terus ada kekacauan. Oh, Terus ini. ada laporan ke marinir yang saat itu bertugas. Oh, iya. Pak, lapor ada kekacauan. Kapten Smoker. Kapten Smoker ini termasuk karakter yang unik sih menurutku. Dan kalau dari awal kita ditunjukkan marinir yang penguasa semena-mena. Marinir yang korupsi. Korup. Dan di sini baru ditunjukkan ada seorang marinir yang kelihatannya emang serem ya pertamanya. Nyusun-nyusun batu, telanjang, penuh asap ngerokok. Terus pas ditabrak anak kecil, es krimnya, oh maaf ya, celanaku memakan es krimmu. Ini beli lagi. Ini baru marinir. Sosok yang, ya, dan ternyata si Tashigi itu bawahannya ya. Ya, tangan kanannya lah bisa dibilang. Ya, Smoker dan Tashigi. Lanjut ke ini ya, Jadi Luffy. Oh, sebelum itu, krunya Luffy yang lain. Split up toh, mereka udah kumpul, terus split up, Usopp sama Nami ke kapal, suruh Sanji nyari ini. Mereka udah tahu, oh itu ada keributan. Luffy mau dieksekusi. oh, ternyata Luffy mau dieksekusi. Iya, Jadi Nami juga waktu itu buru-buru sama Usopp karena Nami melihat mau hujan atau badai gitu. Jadi mereka duluan ke kapal siap-siap mau berangkat. Sedangkan Sanji sama Zoro harus berjibaku supaya menyelamatkan Luffy. Karena hitungan detik aja Luffy udah mau dibeleh. Ya, dan itu momennya greget sih. Mereka lari, terus si Bagi, Zoro terlambat. Langsung pedang. Aduh, sorry chat. Terus Luffy bilang, oh Zoro, Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Nami, aku mati dulu ya. Hehe. Terus Smoker melihat dari jauh, dia tersenyum gitu. Itu salah satu momen merinding juga sih. Sama seperti seseorang. Iya. Luffy si Bagi kena petir, dan Luffy selamat. Ya. Jadi saja entah petir dari mana, jadi eksekusinya batal dan Luffy berhasil kabur bersama Zoro dan Sanji. Ya, dan ini ya aku lupa pernah nonton di podcastnya luar negeri atau di mana. Ada yang cerita kalau pas waktu zaman dulu pertama kali keluar chapter itu, dikira One Piece udah mau tamat itu. Luffy mati. Ya. Soalnya kalau kita ngikutin atau takdir. Kalau kita ngikutin per chapter kan kita nggak tahu ininya ya apa. Minggu depan ada lagi nggak ya gitu loh. Ngerti nggak? Tahu-tahu tamat. Oh iya. Jadi ada perasaan itu. Ya ini karena kita sih sudah tahu ya. Ya. Tapi mungkin waktu pertama kali baca mungkin. Tapi ya ampas juga masa udah tamat. Ya bisa jadi lah. Komik nggak laku, jadi tamat cepet kali. Iya, ternyata laku sampai sekarang. Biasanya gitu. Habis itu. Ya, karena mereka sudah mau kabur, Bagi sama Mafia juga mau kabur. Akhirnya Smoker bertindak. Dan Smoker cukup kuat, dia ternyata pengguna buah iblis juga. Iya. Buah asap-asap.
Dan gak cuman Mogu-mogu. kuat sih. Si Smoker ini pinter. Dia langsung ngatur taktik. Rego ini ke sini, rego ini ke situ. Biarkan mereka saling beradu dulu, baru kita tangkap. Nah gitu tuh. Mantap Smoker. Jadi yang sudah ditangkap itu bagi Alvida udah tertangkap. Iya, Tinggal Luffy sama sisanya itu. iya. Di Nah, jalan, saat kabur. Luffy sudah sempat dipegang juga sih sama si Smoker. Iya, sempat ini, bersih tenggang. Iya. Sudah di-grab terus suruh adu pedang sama Tashigi. Iya, Lalu muncul seseorang, misterius. Dan aku baru sadar cuy, kata-kata orang itu ya, itu adalah intro dari ini cuy, soundtrack kedua. yang Ini- dibacaan itu. Ya, ini adalah hal-hal yang tidak bisa dicegah. Cita-cita yang diwariskan, impian manusia, alunan sang waktu. Manusia yang mencari arti kebebasan hingga batas kekuatannya. Merekalah orang-orang yang sama sekali tidak bisa dicegah. Gold Roger, sang raja bajak laut. Wah, greget cuy. Mencari sesuatu yang dicari. Iya, percaya dunia Wonderland. Tuh, tapi waktu muncul kemarin udah dikasih tahu langsung. Dia siapa gitu. Dragon. Ada namanya sudah. Namanya ada, cuman belum tahu Dragon itu siapa. Cuman kasih tahu, ini ada orang Coba namanya tulis Dragon. Dragon orang Woi, jangan spoiler lagi ya. Malah sensor. cuma Dragon gitu aja ada ditulis. Dragon Ya, orang Dragon. nggak ada. Setahu Dragon Dragon tetap. doang. Ya, Aku lupa ingat. setahu sih cuma Dragon. Oh. Dan ini salah satu fun fact juga. Kayaknya ini disengaja dibuat Oda jadi chapter ke-100. Jadi ada beberapa halaman atau beberapa itu dipotong. Tahu nggak? Halaman chapter yang harusnya tayang ada yang dipotong. Belum tahu ya. Itu muncul di SBS sih. Supaya episode lockdown ini pas di 100. Ya. Nah, itu yang di SBS itu yang ditampilkan satu halaman sih. Jadi Usopp mendapatkan kacamatanya itu loh, tahu nggak? Google Usopp Oh iya ya. yang bisa dinaik turunkan. Nah, itu ada satu halaman harusnya dimunculkan di SBS. Ya, bisa jadi. Dan Terus pokoknya berkat- setelah si Dragon muncul, badai semakin kuat. terus kayak tiba-tiba ada angin, entah dari mana sampai sekarang juga kita masih belum tahu angin itu dari mana. Ya, sangat misterius. Dan Luffy akhirnya berhasil kabur. Dan ada satu kata dari Dragon yang tuh dia ngomong gini, bajak laut, ternyata kamu memilih jalan ini ya, gitu. Iya, ya. Dia udah ngomong gitu. Ya, ada. Jalan apa maksudnya? Jalan jadi bajak laut. Sama kayak Ada Naruto. Kalau Naruto ada dragon nanti ninja. Jadi ini jalan ninjamu. Itu kalau ninja. Ini kan bajak laut. Jadi ini jalan bajak laut. Mungkin jalan menjadi marinir atau jalan menjadi revolusi. Oh. Banyak jalan kan, tapi dia memilih jalan bajak laut. Iya. Nah, terus Nah, itu nantilah. akhirnya berhasil kabur. Nah, ini. Oh, badainya itu tidak hanya meloloskan Luffy tapi juga meloloskan bagi Alvida dan bagi saya sudah lama kangen ke Grand Line. Wah, mantap. Ya, Smoker, jadi ayo kita ke ini Grand teaser Line. Teaser ke depan kalau mereka nanti akan ketemu lagi di Grand Line pasti. Ya, mantap sih itu. Karena Luffy juga ke Grand Line. Dan di akhir chapter ini Upacara. 5 kru ini ya kita akan ke Grand Line. Impianku menjadi raja bajak laut, Menemukan All Blue. menjadi pendekar pedang terkuat. Membuat peta dunia. Aku mau membuat peta dunia. Jadi Aku ingin menjadi pahlawan. pemberani di lautan. Impian Itu keren apa sih. itu? Hah? Jadi pahlawan pemberani. Ya nggak salah sih, soalnya kan dia pengecut cuy. Usopp, respect bro. Nah itu langsung. Tujuan berikutnya, Grand Line.
Halo semuanya, selamat datang lagi di sudah ya tadi. Ya. Oke, itu Lockdown. Jadi itu Epilog. akhir dan kita akan memulai awal masuk ke Grand Line. Nah, selamat datang di Arc Reverse Mountain. Nah, jadi ini mulai. Ini dulu. Nggak pakai ranking dulu. Oh iya, lupa. Skor. Lupa. Oke. Ini lama juga ya, padahal arc pendek tapi udah setengah jam, coy. Hampir setengah jam. Ya, tadi kan ada yang bagian-bagian yang belum dibersihkan. Oke. Skor. Ini dulu MVP sama best moment. Aku dulu ya, best MVP. moment. Mumpung kepikiran, best moment menurutku ini ketika Luffy minta maaf, aku mati dulu ya. Itu sih best momentku. Ini orang gendeng tak? Mau mati, senyum dulu. Mantap sih itu tapi. Ya. Dan itu semacam Untuk ini best moment istilahnya. Ini loh apa? Kayak terulang kembali itu apa ya istilahnya? Ngerti toh maksudku? Dulu pernah ada yang senyum saat dieksekusi. dejavu. Bukan dejavu, ada yang lebih keren termnya apa ya? Predogi ya apa? Prediction. Bukan, kayak semacam warisan, legacy gitu loh. Takdir atau ya itu sih. Ada hubungannya? Ya, oke, next. Silakan. Best Udah, moment. Katanya jangan spoiler. Ya, jadi untuk best moment aku mungkin sama. Saat-saat itu dia mau dieksekusi itu. Oke. MVP agak susah sih ini MVP. MVP mungkin Ippon Matsu sih aku. Ippon Matsu MVP Lockdown. Oke. Kalau aku MVP adalah Smoker. Oh, boleh. Boleh juga. Karena dia ini ya, marinir benar-benar. Ya. Pertama kalinya sepanjang chapter ini dia yang pertama kali yang mengerjakan tugasnya dengan benar-benar. Meskipun akhirnya lolos semua. Oh. Ya. Oke, skor. Aku mungkin skornya 8 lah. Ini emang bukan arc yang besar sampai kita bisa, wow ini arc yang perfect banget. Tapi ini arc yang cukup sebagai epilog, penutup, tapi cukup padat dan oke lah. Cukup berisi. 8 dari aku. Kalau aku sih 7,5 kali ya. Oke. Nggak terlalu berkesan sih. Gak apa-apa. Kayak episode selingan. Aku sih merasanya kayak selingan gitu aja sih. Ya, kalau saya udah terbiasa sama yang arc yang full, jadi ini kayak cemen gitu dibandingkan yang sebelumnya. Iya, tapi menurutku sebagai selingan ini cukup berisi ya. Kayak kita melihat tadi munculnya karakter-karakter yang lama dimunculkan kembali, terus takdir dan seterusnya gitu lah. Oke, lanjut ke arc berikutnya. Reverse Mountain. Nah, ini jadi diceritakan mulai dari masuk ke Grand Line ya. Gimana caranya Grand Line ini sebagai lautan yang berbahaya ya. Kan dari awal sudah di-tease kalau ini lautan yang bahaya banget gitulah. Dan masuknya tidak main-main cuy. Nah, jadi harus lewat gunung. Dan ini unik ya. Gunung tapi ada arus ke atas terus turun gitu. Dan waktu penjelasan dari nama itu kita sudah baru tahu kayak geografisnya di One Piece itu seperti apa. Jadi Grand Line itu posisinya di mana. Kemudian di antara dua itu ada yang namanya Calm Belt. Nah, ya. Calm Belt ini juga cukup unik sih. Cukup keren ya penampilannya. Gitu. Oh, lautnya tenang. Oh, kita harus segera kembali. Kenapa kembali? Udah tenang kok, santai. Tiba-tiba muncul monster lautnya. Ternyata itu sarang monster. Iya. Jadi ya kita dari situ udah tahu geografisnya Grand Line.
dunia One Piece lah secara umum kayak gimana. Jadi ada jalur Grand Line. Tadinya kan aku waktu dulu belum ngerti itu, aku kira Grand Line kayak apa ya? Lautan, ya laut biasa Kayak gitu aja. bagian laut. Laut Iya, lepas. bagian laut yang beda gitu. Iya. Tapi Ternyata cara masuknya udah unik. dia cuma dipisahkan sama kabel itu. Jadi harusnya dia tersambung sama lautan yang lain. Cuma dia terpisahkan dengan kabel itu. Nah inilah letak kekuatan One Piece. Dunianya. The universe ini. Langsung kelihatan di sini. Jadi cara yang aman kalau tidak menembus kabel ya harus lewat reverse mountain ini, mendaki gunung. Ya, akhirnya mereka naik ke Reverse Mountain. Sempat ini ya, kesulitan. Untung Luffy bisa jadi balon untuk membelokkan kapalnya. Bahkan sempat Terus patah setelah ya itu, kayaknya setirnya. oh aku nggak ingat. Pokoknya udah tercover lah itu. Terus sudah di jalur yang benar, mau masuk ke Grand Line, ternyata masih ada halangan di depan. Oh, kok Itu ada gunung di depan? itu batu. Ternyata Bukan, itu paus. ikan paus. Oh besar. Ya, ini greget sih. Kita nggak tahu di Grand Line ini ada apa ini masuk. Masuk-masuk langsung paus. Hmm. Kapalnya langsung hancur cuy. Dan, Kepalanya putus, Going Merry. Gak main-main ya? oh iya, nabrak ini. Gimana ceritanya? Pokoknya nanti akhirnya ditelan kan Iya, kapalnya itu. masuk ke paus ditelan. Luffy berhasil kabur ke atas pausnya. Ya, jadi kapalnya ditelan. Terus Luffy yang masih di luar, dia tiba-tiba kayak nemu apa gitu. Cerobong asap ya Lubang, di ada lubang. pausnya. Ya, pokoknya lubang Ya, terus masuk. dia Gitu. masuk. Nah ini, Dan ini yang agak aneh juga sih, karena waktu di dalam paus terus di reveal ternyata ada pulaunya, ada langit. Apa kita di dalam perut paus? Gitu. ya ini unik sih. Kayak dari sini kita mulai tahu cerita One Piece, dunia One Piece yang nyeleneh. Nah ini. Nyeleneh ini. Ya. Krokus muncul. Oh, ada bunga. Ternyata orang. Dan di situ mereka bertanya-tanya, siapa Krokus ini? Lalu kenapa bisa ada paus di situ? Dan di situ kan di reveal ceritanya. Ternyata paus ini tuh dia mencari Temannya. teman-temannya. Yang ada Ini di balik. mirip ceritanya Susu ya. Oh ya. Lumayan. Menunggu mereka kembali dari Grand Line. Iya. Dan ternyata si Krokus ini dokter yang sebenarnya merawat si Labun ya dari dalam. Ya. Jadi karena si Labun ini suka melukai diri sendiri, membenturkan kepalanya ke gunung itu. Ya. Dikasih Jadi obat sama penenang. si obat penenang supaya dia nggak kesakitan. Iya. Nah, tapi dalam perjalanan Luffy masuk ke tubuh paus ini, di situ kayak kelihatan ada lorong-lorong gitu ya. Iya. Cukup nyentrik juga aneh sih, kayak Nyeleneh. kayak gedung. Tapi Iya. di situ ketemu lagi sama karakter aneh lagi selain Krokus. Ada 2 karakter aneh. Iya. Mr. Nine dan Miss Wednesday. Ya, mereka memperkenalkan dirinya sebagai Mr. Nine dan Miss Wednesday. Ternyata mereka Terus- memburu paus untuk stok makanan di kotanya. Ya, mereka tugasnya mau membunuh si Labun. Tapi dilindungi sama Krokus. Dr. Krokus. Iya. Jadi pertemuan di Labun ini cukup singkat sih ya. Iya. Jadi setelah tahu kalau Krokus ini ternyata melindungi si Labun, akhirnya mereka bisa keluar. Terus gimana? Iya Kalau ditunjukkan. nggak salah Mr. Nine sama Miss Wednesday gagal membunuh, terus mereka kabur kan? Iya, mereka kabur. Ternyata lock postnya di Luffy. Oh ya. Nah, ini ada ketemu satu alat baru namanya lock post. Ah ini lagi Yang Universe penting One di- Piece. Yang penting di Grand Line. Dunia Jadi si One Krokus Piece. menjelaskan kalau di Grand Sistem. Line itu udah nggak bisa pakai kompas lagi. Iya. Kompas biasa itu nggak berfungsi, jadi harus pakai yang namanya lock post. Lock post itu dia langsung, katanya sih langsung ngunci ke pulau-pulau tujuan berikutnya. Nah iya. Dan ini uniknya
dengan sistem itu ya, dari pulau ke pulau, kita bakal secara cerita kita bakal mengeksplor tempat-tempat baru yang unik-unik gitu lah. Ngerti tak, Mas? Ya. Genius sih yang Dan bikin. konsep ini sudah ada dari East Blue sih, sudah terasa sih, karena kan mereka perjalanan dari satu tempat ke pulau lain gitu kan. Ya, cuman Di Greenland ini kayak kalau ini lagi sih, kayak lebih, oh ini jalurnya gini. Pokoknya tapi kita udah tahu ujungnya pasti ke Raftel, si Krokus sudah bilang. iya, soalnya Kamu kalau mau lewat di jalan manapun, endingnya akan sampai ke Raftel gitu. kalau di East Blue kan dia sistemnya bukan ke pulau karena mereka harus ke pulau itu. Karena kebetulan bisa mampir atau kebetulan ada lewat gitu toh. Kalau di Grand Line, dia mau nggak mau dari satu pulau ini tujuannya ya harus ke situ. Dan di situ harus, kalau mau log postnya berfungsi ke pulau berikutnya kan harus menunggu beberapa waktu itu toh konsepnya. Ya. Nah itu unik sih. Oke itu. Sudah kita jelaskan terus. Ya. Nah jadi itu. ternyata setelah itu kembali lagi si Mrs. Nate sama Mr. Nine. Iya. Karena sadar log postnya Karena tidak ininya ada. hilang. Pos kami ketinggalan ya. Terus Nami, oh nggak ada. Udah rusak. Terus sedih mereka. Dipermainkan. Oh ternyata masih ada. Ini baru dapat lagi yang baru. Jadi mereka minta tolong supaya Luffy mengantarkan mereka kembali ke tempat mereka. Kalau nggak salah itu ada 7 pulau ini ya, pilihan dari gerbang Pulau masuk itu pertama ada. Iya, ada 7 pilihan. Nah, ini ya. salah satunya Whiskey Peak yang akhirnya ditunjuk. Ya, karena menyesuaikan mau menolong si ini kan, 2 orang ini. Bukan menolong sih, lebih tepatnya sekalian lah gitu. Dan ini cuy, momen Luffy versus Labun. Oh iya. Sampai ngerusak kapal ini sebelum cuy. Tiangnya balik, ya. Iya, tiangnya dilepas sama Luffy. Ditusukkan ke lukanya Labun. Cerot, aduh sakit. Lihat aja udah lumayan sakit. Ya. Dan akhirnya Labun punya impian baru, yaitu menunggu kru topi jerami untuk kembali. Ya, bukan lagi menunggu temannya yang lama, tapi menunggu Luffy. Ya, meskipun nanti never mind. Never mind. Oke, jadi ini titik awal perjalanan mereka ke pulau pertama, nanti akan ke Whiskey Peak. Ya. Dan inilah akhir dari Reverse Mountain. MVP atau best moment dulu? Susah ini cuy, terlalu ini bahkan lebih tidak berisi dibandingkan itu. Dibandingkan Lockdown. Iya. Cuma beberapa chapter aja. Iya. Kalau MVP aku mungkin tidak ada yang terlalu menonjol ya. Krokus paling enggak. Iya, kayaknya Krokus. Soalnya dia yang ngelit ngasih tahu tentang dunia di Grand Line. Dia menyelamatkan Labun. Iya. Gitulah. Krokus sih. Iya sih. Kayaknya Krokus. Yang lain kayak terlalu sedikit lah perannya. Iya. Kemudian untuk best moment. Susah lagi nih. Kalau aku mungkin ini saat Luffy menusukkan itunya ke lukanya Labun. Sakit dulu itu. Wah itu aku sampai merinding juga di bagian kepala sini. Ini best atau tersakit? Ternyeri. Yang paling berkesan kan maksudnya. Iya. Yang menurut paling terbaik lah pokoknya. Ya, kalau aku sih mungkin waktu itu ya, waktu reveal, kenapa Labon membentur-benturkan kepalanya. Terus si Krokus bilang kalau dia lagi nunggu bajak laut yang harusnya datang dari seberang. Nah itu sih. Itu kan ditunjukkan terus itu. Ada Labon di samping gunung. Nah itu sih. Kalau aku mungkin itu. Skor! Oke. Skor. Ini skornya ini pasti rendah ini. Tadi aku aja 6 lah. Kamu udah 7,5. 6. Ini titik terendah kayaknya sejauh ini. Iya. Ya aku aku kan apa ya? Karena aku down gini, kayak maksudnya udah masuk Grand Line, kan kita pasti expect sesuatu yang menarik gitu. Ternyata tidak terlalu menarik.
pembukaannya. Kalau aku sih gitu, karena itu makanya skornya nggak terlalu bisa tinggi. Kalau aku sih 7 lah. Ini mungkin bukan, kita lihatnya bukan dari ini cuy. Dari, masuk Grand Line. Lawan musuh yang hebat, enggak. Tapi ini cukup oke lah sebagai pembukaan bisa dibilang. Pengenalan. Karena di sini lebih berfokus ke pengenalan dari Grand Line. Sistemnya gimana, dunianya seperti apa. Jadi 7 lah, oke lah. Meskipun tanpa, tapi kita tahu ini posisinya emang ada yang sebagai, lebih keren caranya. Ini sama kayak itu loh, di sekolah itu orang ngajar ada guru yang bosenin sama guru yang seru. Ya ini pengenalan tapi pengenalan yang agak bosan. kalau aku sendiri, gitu. aku nggak terlalu bosan sih. Menurutku nih cukup unik lah. Kalau soalnya kan konsep masuk dari Grand Line langsung ketemu paus. Itu cukup nyeleneh sih. Masuk di telan paus ada pulau. Maksudnya apa ya? Unik gitu loh. Ngerti tak maksudku? Bukan ya. Receh-receh. Unik sih unik. Cuma aku merasa agak gimana ya? Aneh aja gitu. Kayak di paus ada mesin-mesin gitu. Kayak gedung. Oke. Kayak nggak serek lah. Nggak terlalu cocok. Oke, tidak apa-apa. Jadi itu ya untuk arc Reverse Mountain. Kita lanjut ke arc terakhir di episode ini. Yaitu adalah Whiskey Peak. Nah, jadi dari Reverse Mountain ini kan mereka menuju ke Whiskey Peak. Nah, di situ diperlihatkan cuaca dari Grand Line. Ini berbeda dari lautan yang lain yang biasanya di Grand Line ini cuacanya bisa berubah secara ekstrim ya. Tahu-tahu bersalju, tahu-tahu panas, tahu-tahu badai, tahu-tahu tenang, gitu. Kadang juga kapal nggak selalu bisa lurus. Kadang tiba-tiba ombaknya bisa membuat kapalnya berbalik arah sendiri. Gitu. Oh iya. Jadi harus tetap diperlukan skill navigasi yang sangat tinggi. Bahkan Nami pun pertama kalinya dia masih kagok. Belum bisa mengatasi. Masih ini ya. Di perjalanan ke Whiskey Peak ini. Culture shock. Iya. Dan akhirnya sampai di Whiskey Peak. Tibalah di Whiskey Peak. Dan di situ sebelum darat ya si Mr. Space Days sama Mr. Nine udah kabur dulu. Iya. Mereka ini mengingatkanku kepada ini cuy. Tim Rocket. Tanya perasaan saya saja. Mirip gak? Iya mirip-mirip. Ya. Jadi kita penasaran ini awalnya. Pulau pertama di Grand Line apa ya? Pulaunya seperti apa ya? Ternyata disambut dengan baik. Majalah datang. Ya, meriah. Pesta. Makan, minum. Cewek, main cewek. Ternyata. Jadi ternyata Whiskey Peak ini adalah sarang pemburu hadiah bajak laut. Pemburu bajak laut. Iya. 100 orang kalau nggak salah ditulis. Iya. Lupa. Di judul chapter 100 pemburu, 100 bounty hunter gitu. Ya, akhirnya si grup Toby Jerami ini keok, kekenyangan, mabuk, teler, tidur. Nah, tengah malam mereka siap-siap diburu. Ada satu orang di atas gedung memegang pedang. Yang masih bangun. MVP nih, MVP. Si Zoro. Zoro greget. Dan di situ ternyata dibuka juga. Nggak cuma ada Miss Wednesday sama Mr. Nine. Ada juga Mr. Monday. Monday. Mr. 8 sama Miss Monday. Ya. Ya. Jadi mereka ini Zoro udah tahu sebenarnya mereka ini dari mana. Iya. Sempat ingat katanya. Jadi mereka ini disebutkan dari Baroque. Jadi kayak organisasi bounty hunter lah. Spesialisasi. Ya. Dan ternyata semua orang di situ membernya ya. Iya. Tapi yang baru ketahuan namanya baru yang kayaknya yang cukup lumayan lah. Ada pangkatnya. Jadi Mr. Iya, kalau yang lain itu kayaknya kroco-kroco aja sih. Mr. 9, ya, Miss Monday, Wednesday. Nah di situ Zoro beraksi. Ya, 1 lawan 100.
mencoba pedang baru, ada yang bisa langsung memotong apa? Motong batu. Wow, tajam sekali. Nah, Mm-mm. Sandai Kitetsu kayaknya. Terus ada yang ringan Ya. sekali. Nah, keren sih. Dan scene ininya cukup menarik sih, menggambarkan penggambaran pertarungannya dengan seseorang itu. Ini kayak serasa di kepala tuh udah kayak terbayang-bayang adegannya Jackie Chan ngelawan ini loh biasa ya. Kalau kamu nonton film Jackie Chan ngelawan kroco-kroco gitu. Iya, iya. Ada yang pakai Kan tangga. cukup ini juga. Zoro, dia nendang tangga, dia ngelobangin tanah atau apa gitu kan. Belah gentong room. Ah, Iya, ya. Setelah dipikir, ya keren juga ya. kalau bikin kayak di anime mungkin lebih terasa kali bro ininya. Action Mungkin. ini, Belum pernah sequence-nya. nonton sih. Ha. Terus lawan ini, top 4-nya. Miss Monday dulu pertama. Ya. Ditunjuk kepalanya si Zoro. Beberapa saat kemudian gantian. Kepalanya udah dipegang sama Zoro. Greget. Bukan manusia Zoro. Kemudian lawan Mr. Nine. Dengan Akrobat pentungan bodoh-bodohnya besi. itu. Miss Wednesday pakai ini Joy. Tarian ini, hipnotis. Tadi perut. Belly Ya. dance. Untung Karu bodoh. Kalau nggak kalah itu sudah. Ya, Zoro kan cukup lemah sama yang kayak gitu-gitu, kayak mempengaruhi pikiran gitu. Ya. Terus si Igaram. Mr. 8. Iya, Pakai trompet apa? senjatanya tersembunyi di Saxophone. ini. Paling aneh dari rambutnya itu bisa keluar tembak-tembak itu. Senjata. Nyeleneh. Dan akhirnya mereka kalah, Joy. Sampai datang Zoro sendirian. petinggi yang lebih tinggi lagi di Baruki World. Mr. Five dan Miss Valentine. Jadi dari situ baru kita tahu kalau ternyata ada sistem kayak ranking gitu di organisasi. Iya, Baruki semakin World. rendah semakin kuat angkanya. Ya. Dan misalnya kayak top 5 lah berarti kalau Mr. Five kan. Dan kalau kita pikir yang dari tadi itu sudah nyeleneh, ini orang ngupil jadi bom. Kurang nyeleneh apa coba? Iya, tapi ini udah di-reveal ke yang kayak anggota-anggota teratasnya itu pakai kekuatan ada buah iblisnya. Kalau yang tadi kan belum ada Iya, senjata senjata. beda level lah, beda level. Jadi ya. Jadi Mr. Five, Miss Valentine ini sudah pakai buah iblis. Iya. Oh ya, Mr. Five ternyata datang itu bukan buat bukan ini, untuk nolong ngalahkan Zoro, melawan. tapi buat Mereka ada misi sendiri. eksekusi ada penyelundup, yaitu Tuan Putri dan pengawalnya. Yang ternyata itu adalah Miss Wednesday, yang ternyata adalah Putri Vivi dari negeri Alabasta. Ya, dan Mr. 8 yang 8 ternyata adalah pengawalnya. Igaram, pengawalnya Putri. Mm-mm. Dan di sini cukup ini juga ya, heroik juga si Mr. Nine sama Miss Monday. Menyelamatkan Mereka temannya. membantu, Respect. ya, karena ya either way kita akan dihajar juga karena gagal misinya. Kita bantu aja gitu. Ya, dan ini cukup ini ya, apa? Bisa dibilang padat ya. Kita ngelawan pemburu bajak laut, udah ngelain 100 orang, terus kedatangan yang officer agent, terus tahu-tahu ada ini, konflik internal. Ada Tuan Putri. Konflik internal, plus konflik internal lagi di kru topi jerami. Nah, ini. Zoro Ternyata si diperas. Luffy. Oh, sebelum itu Joy, Zoro diperas dulu sama Nami. Oh Ayo, iya. tolong dia, kamu masih utang gitu. Oh iya, jadi tiba-tiba si Igaram minta tolong ke Zoro, tolong bantu supaya Putri bisa kabur. Ternyata Nami juga mendengarkan. Oke, berani wani piro gitu. Minta 100 juta bukan, 1 miliar kalau nggak salah ya. Dan di situ Zoro Ditambah diperas. lagi, Si ditambah bodoh. lagi, si bodoh bangun ternyata. Bangun terus, Zoro, apa yang kamu lakukan? Gitu. Ya itu lumayan fan service lah ini. Luffy versus Zoro. Ya. Dan di situ kan Zoro bilang, ya udah sekali aja kita buktikan siapa yang lebih kuat, kekuatan pedangku atau kekuatan tangan kosongmu. Iya. Mr. Five sama Miss Valentine jadi bulan-bulanan, coy.
Ini menunjukkan Jadi juga Kroco. levelnya udah kelihatan beda sih. Luffy dan Zoro ini Zoro termasuk bisa overpower mengalahkan itu 100 kan. orang. Iya. Iya. Di awal Grand Line udah termasuk OP sih. Terus ya itu jadi gak ada Gaono Ambue survive sama Tide kalah. Ya, ini jadi titik awal petualangan mereka bersama Vivi. Iya. Jadi di akhirnya itu nanti kan tadi kan apa si Garam mau kabur kasih jadi decoy. Ya, pengalian. Dia dress up kayak si Vivi terus Luffy. Wah mirip sekali kamu dengan Putri. Adalah beda. Bawa Pasti 3 kamu boneka. bisa mengecoh mereka. Tapi itu cukup ini sih. Setelah itu kan dia kabur naik kapal, tahu-tahu lautan api. Wur. Itu cukup ini sih Iya, bikin sudah diserang. wow. Dan muncullah pentolannya Baroque Works, salah satu pentolannya. Bisa dibilang orang nomor 2 di Baroque Works. Iya, Miss All Sunday. Miss All Sunday. Nah, dia nangkring apa istilahnya? Nyimpluk di Tiba-tiba, itu ya. Going Merry. Dan dia ternyata punya kekuatan buah iblis ya. Yang kita masih belum tahu apa kekuatannya. Iya, Tiba-tiba masih misterius. Sanji sama Usopp bisa jatuh, terus dia bisa ngambil topinya Luffy dari jarak jauh gitu. Iya. Cukup misterius. Tis-tisnya nih mirip waktu bagi pertama kali ya. Iya, lumayan. Kayak gitu. Jadi ngasih tanda tanya, kekuatannya apa sih? Ya, dan itu cukup keren ya. Dikasih log post pulau sebelum Alabasta sama si Miss All Sunday. Ya, supaya bisa lebih cepat sampai ke Alabasta. Lebih aman juga dari Baroque Works yang lain kan. Dan Luffy beraksi lagi, dihancurkan. Kamu tidak berhak mengatur perjalanan kapal kami. Iya. Dan itulah akhirnya Ya sudah, itu terserah kalian. Tujuan kalian berikutnya adalah Little Little Garden. Garden. Ada harimau, terus ada jejak-jejak kaki. Raksasa ya. Kakinya. Kaki raksasa. Nah, lanjut ke episode berikutnya ini nanti. Little Garden. Ya. Bersambung. To be continued. Nah ini yang aku tunggu-tunggu ini, chapter ini harusnya. Bukan Labun. Greenland itu ya harusnya seperti ini. Seperti itu Whiskey Peak. Menegangkan. Ya, menyerukan. Ya. Oke. Penuh aksi. Oke, langsung ya. MVP, best moment sama skor. MVP-nya kayaknya kita udah sepakat lah ya ini. Perlu di MVP adalah kan? Zoro. Ya, Zoro MVP kali ini tidak perlu dijelaskan, kalian pasti sudah mengerti. Kemudian untuk best moment, nah ini ayo best moment. Saya belum nyari nih best moment apa ya. Udah dapat? Mungkin ini sih best moment waktu ini spread 2 halaman spread. Luffy Zoro di sebelahan. Zoro pakai tangan kiri, Luffy pakai tangan kanan. Terus si Mr. Five sama itu mental di belakang. Nah, itu mungkin. Oh ya. Jangan mengganggu pertarungan kami. Nah iya itu. Greget. Emang gak ada yang benar-benar legend banget gitu lah. Belum aja deh. Belum ada yang dramatic showcase. Best moment, best panel itu ini. Waktu di Zoom waktu setelah si Igaram, Mr. Red ngomong ke Zoro, ini akan menjadi kuburanmu. Wow. Terus di Zoom. Iya. Zoom ke ini. Keren juga itu cuy. Kaktus itu kan ada jarum-jarum dari jauh. Terus ternyata itu kuburan. Baru ingat. Itu ini juga ya. Hal-hal kecil yang dipersiapkan Oda dan cukup bikin mind blown ya. Meskipun dalam skala arc yang sekecil ini. Iya, kan waktu mereka datang pertama kali, wah ada pulau kaktus. Iya, ternyata. Kuburan. Tapi baik juga ya mereka. Korbannya dikuburin satu-satu gitu. Ini kalau nggak ditangkap. Maksudnya ya nggak usah kan bantu. Harusnya ditangkap, dapat uang kan. Bounty kan harus diserahkan mayatnya. Oh ya juga. Plot hole. Ya sudahlah. Plot hole terbaru. Mungkin itu sebagai tanda aja kalau mereka udah nangkep, tapi udah diserahkan. Oh iya. Tapi kosong, mayat kosong. Iya. Kuburan kosong. Kubur kosong.
Oke, lanjut. Skor. Untuk skor ini karena cukup menyerukan, aku ini 8. Oke. Kalau aku mungkin ya 8 juga lah. Cukup pendek tapi intens di bagian Zoro ya. Itu yang paling greget sih emang. Ya, Sejauh itu ini sangat. Zoro emang selalu mencolok ya. Ya, hampir semua chapter dia perannya besar ya, cukup besar. Iya. Dan ini nanti reveal-revealnya kayak ternyata si Mr. Wednesday, Miss Wednesday itu putri. Nah, ini setup untuk hal-hal yang lebih besar lagi nanti. Iya, mantap. Jadi nantikan di episode berikutnya, di episode 4. Ya, di episode 4 kita akan membahas 2 arc yang sedang ya. Yaitu Little Garden dan Drum Island. Itu saja Ya. untuk episode kali ini. Iya, dan jangan lupa untuk sebarkan ya podcast ini untuk teman-teman kalian yang mungkin baru mengikuti One Piece atau yang mau kalian racunin One Piece dari awal. Nah, ini kita sambil mendengarkan, bisa sambil baca, sambil nonton, mengikuti bertahap. Dan jangan lupa juga untuk like fanpage Facebook kita, atau di Instagram, atau juga di YouTube, subscribe di Spotify dan podcast-podcast lainnya kalian bisa favoritkan. Dan juga tinggalkan komen kalau menurut kalian skornya berapa, best moment kalian siapa, best moment kalian apa, MVP-nya siapa, silakan. Oke, silakan. Kami tunggu komen-komen kalian ya. Biar rame-rame. Dan sekian untuk podcast kali ini. Saya Hendy Jul. Dan saya Han. Dan sampai ketemu di Den Podcast berikutnya. Dadah. Bye.